Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya, channel curhat seputar YouTube. Ini adalah video ketiga saya, dan ini hari yang ke-14 saya bermain di YouTube. Pada kesempatan ini saya coba mengulas beberapa hal yang saya rasakan sendiri. Artinya di hari ke-14 ini saya menemukan masalah dan saya coba utarakan pada kesempatan ini dalam video. Untuk YouTuber pemula, banyak hal yang mereka alami. Kemarin kita membahas tentang 4 hal penting yang menjadi permasalahan YouTuber pemula, dari mulai alat, konten, penonton, dan lain-lain. Pada video kedua, saya mencoba menjelaskan pula tentang kesalahan-kesalahan YouTuber pemula tadi, sehingga mereka sedikit lambat untuk berkembang. Pada kali ini saya lebih memahami permasalahan inti yang menjadi pokok permasalahan yang sesungguhnya. Yang pertama adalah ternyata seorang YouTuber dia harus benar-benar menguasai materi. Artinya ketika kita menjadi YouTuber tentang tutorial aplikasi tertentu, kita nggak bisa bicara dengan baik, kita tidak bisa menyampaikan tutorial dengan baik tanpa menguasai materi tersebut. Artinya kuasai dulu materi yang akan kita lakukan. Sebelum melakukan apapun, materi yang menjadi pokok utama persoalan kita. Kendala yang nomor 2 adalah ternyata menjadi seorang YouTube, apalagi yang menyampaikan tutorial atau berhubungan langsung dengan kita, seseorang itu dibutuhkan kemampuan public speaking. Artinya berbicara di publik, berbicara di depan kamera, berbicara di depan banyak orang yang memperhatikan. Itu menjadi permasalahan tersendiri, seperti halnya saya di video ketiga ini agak sedikit luntur, tidak banyak diulangi, beda dengan video-video sebelumnya. Untuk 1 menit saja saya menghabiskan 1 hari. Konsep sudah dibuat, materi sudah dibuat, ternyata ketika kita melihat muka kita sendiri di kamera atau ada orang lain yang memperhatikan apa yang kita bicarakan, kita menjadi gugup, nervous, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa kemampuan public speaking kita kurang. Nah, itu bisa dilatih, bisa dikembangkan dengan cara melakukan hal itu secara terus menerus, atau kita mencari referensi tertentu untuk meningkatkan kemampuan public speaking tadi. Artinya seorang YouTuber tanpa kemampuan public speaking itu hampir dibilang nol, kecuali konten-konten kita tidak berhubungan langsung dengan diri kita sendiri. Misalkan konten tentang musik, konten tentang memasak, tapi paling tidak si pemilik channel itu sekali-sekali akan menegur para penontonnya dengan bicara atau menyampaikan atau menunjukkan mukanya. Jadi poin nomor 2, public speaking itu sangat penting. Yang ketiga adalah jurnalistik. Kemampuan jurnalistik itu mungkin secara garis besar adalah kemampuan menyampaikan sesuatu melalui bahasa, gestur, mimik, agar sesuatu itu mudah dipahami oleh orang lain dengan bahasa yang mudah dipahami, menyenangkan, sehingga informasinya sampai. Kemampuan jurnalistik ini bukan kemampuan sederhana. Seperti halnya saya, untuk menjelaskan satu topik saja mungkin secara pribadi sangatlah kesulitan. Beda dengan orang-orang tertentu yang bicaranya dengan lancar, tanpa banyak berpikir kembali. Nah, itu menunjukkan kemampuan jurnalistik yang baik. Permasalahan yang nomor 4, ternyata kita dituntut untuk memiliki kemampuan yang sangat luas. Ketika kita bicara konten A, ternyata itu berkaitan dan berhubungan dengan konten-konten yang lainnya. Artinya kita menjadi YouTuber itu menjadi seorang pembelajar atau siswa lah.
sehingga kita dituntut untuk belajar lebih luas, membaca lebih luas, mencari pengetahuan lebih luas untuk mendukung apa yang kita lakukan menjadi YouTuber tadi. Nomor 5, paham isu-isu terkini. Di beberapa tutorial mereka berhasil men-share sebuah video tertentu itu karena topiknya sedang berkembang. Bahkan mereka melakukan riset keyword, kata-kata atau konten-konten tertentu yang sedang dicari oleh publik baik di negara kita ataupun di negara luar. Artinya ketika kita tidak melihat kanan kiri apa yang sedang berkembang, topik apa yang sedang dicari, materi apa yang sedang dibutuhkan, itu menjadikan kita menjadi ranking yang mungkin di bawah lah dibandingkan topik-topik yang sedang berkembang. Artinya seorang YouTuber mungkin harus sering-sering baca berita, harus sering-sering melihat media sosial agar dia tidak mungkin bahasa kampung saya adalah kurang kuper, jadi kurang pergaulan. Artinya terus mencari informasi terbaru tentang isu-isu terkini, isu-isu yang menjadi pusat pembicaraan pada waktu sekarang. Yang nomor 7, ini sangat penting juga, adalah kepercayaan diri untuk berbicara di depan kamera, untuk mempublikasikan apa yang kita buat itu sangat membutuhkan kepercayaan diri. Seringkali saya dan mungkin kawan-kawan semua kita malu sendiri untuk melihat video kita ragu untuk berbicara di depan kamera, atau kita berpikir berkali-kali apakah konten ini layak atau tidak. Jadi kepercayaan diri sangat menentukan motivasi seseorang melangkah atau mundur, terus berkreasi atau tidak. Jangan salah, ketika subscribe kita sedikit, penonton kita sedikit, itu pun sangat membentur kepercayaan diri kita, dan itu sangat terasa oleh YouTube pemula, sehingga mental, baja, dan kepercayaan diri itu sangat diperlukan. Nomor 8, mau tidak mau ketika kita berurusan dengan orang lain, maka kita harus berpenampilan menarik. Saya tidak bilang wajah kita harus ganteng, cantik, atau suara kita menyenangkan, tapi paling tidak kita layaklah untuk dilihat. Mungkin minimal memakai baju yang cukup layak, memiliki bahasa yang cukup baik, dan itu masuk dalam kategori menarik. Artinya ketika orang melihat kita, ada poin positif dari si penerima atau orang yang melihat atau orang yang mendengar, karena ketika nilai negatif itu sudah muncul di awal, maka ya sudah, artinya kita tidak layak untuk menjadi sebuah public figure atau seseorang yang mencoba mempublikkan sesuatu. Yang selanjutnya adalah memiliki cita rasa seni. Artinya seorang YouTuber itu seniman. Ketika membuat thumbnail, judul, musik, konten, itu sangat dibutuhkan kreativitas. Dan kreativitas itu tanpa nilai seni bukan apa-apa. Artinya seorang seniman bisa menjadikan sesuatu lebih indah, lebih sedap, lebih enak, lebih nyaman dinikmati orang lain dibanding orang yang hanya menyampaikan dengan begitu saja. Artinya ya sekali lagi seni sangat dibutuhkan, dan lagi-lagi seni itu adalah anugerah Tuhan, walaupun memang bisa dipelajari, bisa dialihkan dari orang lain, atau kita bisa mencontoh seni orang lain, tapi tetap seni adalah anugerah dan itu adalah pemberian Tuhan. Dan yang terakhir adalah paham teknologi. Kemampuan teknologi menjadi syarat utama, walaupun saya simpan di akhir, karena tadi kita sebagai YouTube pemula, ketika tidak bisa edit, ketika tidak bisa merekam, ketika tidak bisa upload, ketika tidak bisa membuat layar handphone kita menjadi menarik oleh orang lain, dan itu membutuhkan teknologi.
ketika kita menyuruh orang atau mempekerjakan orang itu membutuhkan biaya, sedangkan tadi sudah kita katakan bahwa ini untuk YouTuber pemula. 10 hal ini saya sampaikan untuk bahan pertimbangan saya pribadi, dan mungkin yang melihat bahwa YouTube memang menjadi hal yang menarik sekarang. Ketika YouTube dijadikan satu hal untuk berbisnis, jika kita tidak memiliki 10 poin tadi, mungkin saatnya Anda berpikir, dan saya berpikir untuk beralih profesi. Ketika dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun kita tidak melihat perkembangan, ya sudahlah, mungkin ini nasib kita, mungkin ini sudah garis yang ditetapkan oleh Tuhan bahwa kita paling tidak memiliki 10 poin tadi, dan kita mungkin perlu berpikir ulang. Teruskan untuk ber-YouTube, teruskan untuk share video, tapi dengan niatan yang berbeda. Artinya kita menikmatinya untuk diri kita sendiri, dan ketika memang bermanfaat untuk orang lain, ya syukur alhamdulillah. Mungkin sekian video ketiga saya, mudah-mudahan ada waktu dan ada umur untuk kita semua untuk saya melanjutkan di video keempat. Mungkin di video keempat saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan 1000 subscribe dalam 1 hari. Itu bisa dilakukan, tapi pertanyaannya apakah itu boleh dan apakah itu tidak masalah untuk monetisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.